Oke, baik anak-anak kelas 11 DKV, Pak Guru akan koreksi hasil proyek kalian. Kita mulai dari flyernya Ayub dulu ya. Ini Pak Guru baru lihat juga ya. Oke, untuk Ayub nih, secara layout sudah oke lah menggunakan layout seperti ini ya. Cuma ada beberapa koreksi Ayub. Pertama adalah bagian atas dulu nih, bagian headernya. Nah, ini Pak Guru kurang rasa cocok ya kalau Ayub menggunakan shape seperti ini, yang warna kuning nih loh, di belakang tulisan dan logo ini. Kenapa? Karena di sini Ayub menggunakan shape dengan posisi pojokan yang melengkung seperti ini. Sedangkan logonya juga ada potongan miring ya. Nah, ini membuat jadi nggak seimbang antara shape dengan logonya. Ya, yang satunya melengkung seperti ini, satunya miring. Jadi sesuatu yang rancu kelihatannya. Apalagi space antara posisi logo dengan shape, atas itu lebih sedikit, bawahnya lebih banyak ada space-nya. Ini kurang seimbang ya. Oke, jadi malah menurut Pak Guru lebih bagus kalau logonya ini digedein aja, nutupi bagian shape seperti ini. Ini malah oke, seperti ini. Tapi kan kelihatan logonya lebih besar ya. Nah, mungkin posisinya sedikit geser ke sebelah kanan ya. Kemudian yang berikutnya adalah penulisan judul ini, sistem penerimaan murid baru. Sebenarnya tulisan ini adalah sebagai point of view-nya, ini sebagai poin utama. Jadi di sini kesalahannya Ayub adalah menggunakan warna yang sama dengan warna shape kuningnya. Jadi kontrasnya itu nggak kelihatan. Dia kayak menyatu dengan shape yang berwarna kuning. Apalagi di bagian judul ini, Ayub kasih struknya berwarna biru. Nah, struk atau garis tepian biru ketemu dengan kuning itu nggak cocok. Kalau kuning itu biasa kalau mau kontras warnanya hitam, struk hitam itu malah lebih dapat, atau merah itu lebih kontras. Jadi silakan Ayub ganti warna kuning ini dengan warna yang lebih mencolok, lebih kontras antara tulisan dengan shape yang berwarna kuning. Ya, seperti itu. Kemudian apalagi kita lihat bidang kalian yang dipelajari desain grafis ini sudah oke. Cuma hati-hati juga Yub dalam penggunaan shape juga untuk bagian ini ya. Ini apa ya, antara ini yang warna-warna orange ini Yub, sabar, ini terlalu kecil ya, terlalu mepet dengan bagian teks 1 sampai 7. Lihat ini. Nah, posisinya tidak konsisten juga ya, seperti ini. Ini di atas 7, jadi ini bagian pojoknya kena bagian shape atas, tapi yang bawah tidak. Mungkin Pak Guru ngerti maksudnya. Ayo adalah ini bagian atas tulisan mentok dengan bagian atas tepian. Terus yang G ini menjadi patokan bagian yang dipentokin dengan bagian shape bagian bawahnya. Ini kurang oke yuk menurut Pak Guru. Dari sisi kalau bisa shape-nya ini agak lebih besar. Jadi Pak Guru selalu tekankan ke kalian kalau mendesain dalam penempatan teks jangan mepet dengan sisi tepian ya, atau biasa di orang bilang marginnya jangan mepet ya, ibaratnya seperti itu. Harus ada space ya, biar nggak terlalu kelihatan padat dan nyesek kelihatannya ya. Misalkan nih contoh di animator, ini dikecilin aja. Kalau misalkan mau shape-nya besar ini berarti ini dikecilin ya, seperti ini. Kemudian dikasih space, jadi ada spasi antara atas dengan bawahnya, itu ada spasinya seperti itu ya Yub ya. Itu diperbaiki lagi untuk ukuran teksnya, sama seperti bidang kalian yang dipelajari. Kalau ini kan suatu informasi dalam satu kalimat, sebisa mungkin diawali dengan huruf besar. Misalkan B, bukan ya, maksud katanya ya, B bidang, kalian K-nya besar ya, yang Y-nya besar. Kalau D-nya ya tidak boleh huruf besar ya, D kecil baru P-nya. Sebenarnya dipelajari ini kan kalimat kerja, kata kerja itu harus disambung yuk ya. Jadi dipelajari nggak boleh di enter, dipelajari nggak boleh, harus dipelajari itu disambung. Paham ya? Jadi bidang keahlian yang D-nya turun di sini disambung, dipelajari, D-nya huruf besar. Oke, seperti itu. Kemudian perhatikan lagi untuk ini gambarnya pecah ya, yang Ayub gunakan. Kemudian ada bagian kepala-kepala yang masih ada menyisakan warna biru ya, struk biru ini harus dicoba dihilangkan
Sebenarnya untuk gambar ini bisa aja dikali seperti ini. Ini kan remove background ya. Kita bisa menggunakan inner shadow. Jadi menggunakan inner shadow adalah memberikan shadow untuk bagian dalam objek. Jadi yang berwarna biru ini tersamarkan. Ini sebelum, ini setelah. Ya, jadi yang birunya ini akan tertutupi gitu. Tinggal kita kecilin size-nya aja. Size-nya, opacity-nya dikurangi ya. Tinggal main-main di pengaturan-pengaturan sini aja yuk. Oke ya. Misalkan ini kok tangannya juga bershadow Pak Baran nggak mau, ya udah berarti kamu seleksi bagian kepala aja ya. Misalkan bagian kepala, ini kasaran aja ya buat teman-teman yang lain juga. Misalkan bagian kepalanya aja segini ya. Jadi yang kita mau inner shadow bagian sininya aja, di blok aja, kemudian diduplikat boleh, Ctrl J. Jadi di sini ada kepala sepanggal gini ya. Ini bisa kita double klik, kita pakai inner shadow. Nah, ini yang kita kecilin saja inner shadow-nya. Itu bisa kalau mau cepat ya, atau mau dibersihkan sekalian juga bisa. Nah, gini. Misalkan sudah hilang nih, tapi kan ada masalah di bagian sininya, pipinya nih ya. Ada kayak ini, ya udah ini berarti tinggal di klik kanan di bagian layer ini yang tadi kita kopikan, restore layer, kemudian pilih di sini eraser tool ya. Klik kanan, pilih yang soft round, baru kita bisa hapus bagian yang tidak mau kita tampilkan inner shadow-nya. Seperti ini juga jilbabnya nih, bagian pinggirnya masih kelihatan biru. Seperti itu cara ngakalinya ya, ayo. Kemudian tulisan desain komunikasi visual. Ini kan ibaratnya satu kalimat kan, desain komunikasi visual. Sarannya Pak Guru, untuk membuat kontras, oke lah kita bermain dengan bentuk tulisan, kemudian ukuran, sama warna. Tapi kalau dia dalam satu kalimat dan satu tujuan kata-kata tersebut, satu kesatuan maksudnya Pak Guru, jangan dibedakan berdasarkan warna seperti ini. Ya, kalau bisa satu huruf, satu jenis huruf, ukuran boleh sedikit dibedakan, tapi warnanya jangan. Contoh, desain, komunikasi, visual. 3 unsur ini dibuat berbeda, apalagi visualnya sangat mencolok, warnanya sangat kontras dengan komunikasi maupun desain. Ya, kalau bisa dia satu warna, ya, satu bentuk tulisan. Biar lebih kontras ya ditambahkan efek dalam satu layer atau 3 teks ini dibuat efek yang sama. Ya, karena satu informasi yang sama nih. Kecuali desain itu sendiri, komunikasi itu sendiri, visual sendiri. Nah itu, ini kan maknanya dalam desain adalah mempromosikan jurusan desain komunikasi visual. Jadi hati-hati dalam penggunaan font, kemudian jenis huruf dan ukuran untuk sesuatu yang sama maknanya. Ya, dan maskingnya udah oke, Flipping Max-nya udah diterapkan, udah oke, ini sudah mantap. Kemudian apa lagi ya? Nah ini kan sedikit mepet dengan shape ini agak dikecilin. Yuk, ini agak dikecilin. Kemudian ini kan informasi keunggulan jurusan ya. Ini ada poinnya, kemudian ini penjelasan dari poin. Nah ini udah oke, cuma kalau bisa dibedakan warnanya dengan yang ini atau pindahin QR. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu kasih teks yang sama dengan warna kuning, penjelasan setiap item, maka ini masuk bagian dari sini. Ingat Pak Guru bilang kalau bentuk dan bentuk tulisannya sama, jenis hurufnya, fontnya sama, warna sama, itu dia akan dianggap sebagai bagian dari area tersebut. Nah, jadi atau pindah yang kiri ini kan kelihatannya sama dengan yang di kuning-kuning ini ya. Jadi ini bagian dari sini. Padahal kan bukan penjelasan ini. Ini adalah penjelasan untuk pendaftaran kan QR-nya. Jadi ini kalau bisa warnanya berbeda, font yang berbeda, jenis huruf, ukuran semua dibedain. Jangan disamakan dengan yang di atas. Ya. Kemudian pendaftaran mandiri, oke, ini mungkin dari contohnya Pak Guru ya. Boleh direvisi. Kalau misalkan P besar, M besar, berarti D-nya harus besar, M-nya di sini awal kata huruf besar. Walaupun Pak Guru punya juga ada kesalahan kemarin ya, M-nya besar. Oke. Seperti itu, yuk. Revisinya selebihnya sudah oke. Nanti direvisi ya. Oke, kita lanjut di orang berikut ya, yaitu Fatur. Ya.
Nah, Fatur juga secara desain oke, tapi ini kelihatan tegas ya, lebih tegas untuk dari segi desain karena menggunakan objek-objek yang persisi dan konsistennya sama bentuknya. Kita mulai dari atas dulu ya. Dari atas warna sudah oke, warna putih, backgroundnya belakang hitam sudah oke. Yang perlu diperbaiki adalah fontnya. Jadi kalau menggunakan font harus dilihat dulu. Karena ada beberapa font yang huruf besar dan huruf kecilnya itu bisa bermasalah atau di beberapa karakter huruf itu dianggap huruf kecil. Contoh nih, SMK Negeri 3. Ini kenapa I-nya jadi huruf kecil? Ya, kalau misalkan bawaan font ya ganti font yang lain. Coba kita replace. Oh, ini Pak Guru nggak punya ya. Nggak punya font ini. Oh, tidak. Ini salah ketik saja nih. SMK Negeri I-nya itu kamu kasih huruf kecil. Itu harus teliti ya. Kalau bisa huruf besar ya. Oke, ini jadi 2 baris nggak masalah. Walaupun ini satu unsur yang sama ya. Biasa kamu maunya kan satu baris. Tapi karena kamu menggunakan font yang sama, warna yang sama, jadi 2 baris. Termasuk dilihat satu kesatuan yang sama. Jadi masih oke ya untuk dibuat jadi 2 baris. Coba perbaiki I-nya. Ya, kemudian kita ke bawah lagi. Desain kemudian ini kayak Ayub tadi yang Pak Guru kritik tadi ya. Nah ini ya, ini kan satu informasi yang sama. Cuma Fatur dirapatin lagi, ini terlalu jarak nih. Ya, antar barisnya terlalu jarak. Desain komunikasi visual agak lebih dirapatkan. Jadi dibuat jarak begini, ya kurang pas. Kemudian ke sampingnya jurusan pilihan masa depan oke, bahasa promosinya. Cuma karena backgroundnya ungu, kalau bisa warna jurusan pilihan dan masa depan harus lebih kontras. Ini tidak kontras, ini seperti menyatu dengan warna background sama-sama warna yang sedikit gelap. Ya, jurusan pilihan bisa dikasih warna lain, masa depan dikasih warna lain. Yang lebih kontras dari warna yang ini, dari shape ininya. Sorry, bukan awan ya, apa nih? Dari layer 5 nih kah? Ya ini ya. Jadi tulisannya harus lebih terang karena backgroundnya sudah gelap. Ya, oke. Kemudian kreativitas dalam penggunaan objek awan ini oke lah. Ya, jadi apa sekolah di atas awan ya. Oke, sip. Kemudian warna ininya, modelnya ini kan kuning ini. Coba diatur warnanya dulu, jangan mukanya kuning. Ya, cara ngaturnya tahu kan? Nih, aku langsung bantuin. Kita bisa pilih window, kemudian di filter ya. Kamera raw filter. Nah, mukanya si sering ini jangan kuning kayak gini ya. Kuningnya dikurangi dong, bagian yellow-nya dikurangi, orange dikurangi. Nah, kayak gini, orange ya. Yellownya dikurangi dikit, orange-nya dikurangi. Nah, kayak gini ya. Kemudian kalau bisa temperaturnya juga, ini white balance-nya nih yang kamu kurang sip ya. Nah, jadi warnanya sedikit natural dengan warna kulit ini. Oke, baru di. Nah, seperti itu. Ya, ini kan kontras jadinya kan. Ini kuning, ini putih. Nanti ini juga yang cowok juga diganti nih warnanya kayak Pak Guru tadi ya. Oke, kemudian akreditasi A sudah oke, mantap. Memang kita di kafe terakreditasi A. Keahlian yang dipelajari. Nah, ini keahlian yang dipelajari ini yang mana? Apakah ini atau ini? Ya kan? Kok Pak Guru bisa bilang ini atau ini? Profits atau ini? Karena gini, si Fatur seperti Pak Guru bilang tadi, keahlian yang dipelajari kan harusnya ini ya, 1 sampai 7. Biar 1 sampai 7 ini berbeda dengan yang di sebelah, oke lah kamu ganti dengan shape warna ini ya, lebih besar. Tapi menurut Pak Guru masih belum tepat. Kalau bisa jenis huruf yang di paragraf ini melatih kreativitas dan sebagainya, ini dibuat font berbeda dengan di sebelah sini atau warna yang berbeda dengan tulisan yang warna putih 1 sampai 7 ini ya. Ya, kemudian shape-nya juga kebetulan yang berbeda, oke, tapi warna dan bentuknya menyerupai dengan di sebelah. Ini kan kelihatan beda ya Pak, ya kan ini panjang, ini ke bawah, ini ke samping. Bukan itunya, artinya di bagian shape ini kamu buat melengkung, kemudian di bagian shape yang profits ini juga kamu buat di sisi pojoknya melengkung. Jadi kayak selaras ya. Jadi seperti satu bagian dari 1 sampai 7 ini, poin ini. Ya, jadi alangkah baiknya warnanya dirubah di bagian melati sama fontnya juga mungkin bisa dibedain ya. Kemudian profits ini bahasa apa nih, Indonesia atau Inggris ya? Pak Guru nanya beneran nih.
Ya kalau bisa buat istilah yang anak SMP itu paham, ya. Mungkin apa, coba kasih bahasa yang lain ya. Kemudian keahlian yang dipelajari ini kenapa kok seperti menyatu dengan yang di sini? Karena jaraknya terlalu jauh nih, Fatur. Antara kalian dengan poin 1 dan 7 ini agak jauh. Memang Pak Guru ngerti, kamu geser-geser biar kelihatan semuanya penuh ya, tapi itu salah, justru membuat jarak-jarak malah ganjil lihatnya. Ya, jadi 1 sampai 7 ini didekatin dengan tulisan ini, agak kurang ke atas atau keahlian yang ini yang ke bawah seperti ini. Nah, gitu ya. Baru ini digeser, ganti warna yang lain biar ini satu wilayah yang berbeda dengan di sebelah. Ya, seperti itu. Kemudian pendaftaran mandiri oke, sudah. Ini juga tadi ya, huruf besar kecilnya. Kemudian ini atau pindai QR ini kan tidak kebaca nih, terlalu kurus tulisannya. Ya, terlalu kurus fontnya, ya nggak tebal ini. Coba kalian kita lihat kalau Pak kecilin. Tidak kelihatan, warnanya pun tipis ya, warnanya lebih cenderung. Warna udah oke sih warna ini, cuma kalau bisa ganti font yang lebih tebal, ya. Dan titik 2 ini kemana? Apakah ke bawah atau ke samping? Nah, ini kurang pas ya kalau ke samping. Ini biasanya kalau cuma 2 baris dan ini pendek, atau ini taruh di atas aja di sini. Ya, bagian atas 1 baris atau pindahin QR titik 2 baru di bawah itu lebih oke. Ya, kecuali kamu buat shape lagi seperti ini, bentuknya set begini dalam satu warna yang sama, berarti ini satu area. Keterangannya dari sini ini oke. Tapi kalau kamu taruh posisinya, kalau ini kan ibaratnya media yang untuk menampung semua, baru ada ini kan orang bingung ini kata ini tujuannya yang mana, QR ini atau apa. Beberapa orang tahu ini ya, kalau kita kan yang biasa kita tahu pasti ini, tapi orang lain belum tentu. Oke, itu ya Fatur. Kemudian ini nomor HP plusnya jangan dikasih spasi ya, plus sambung dengan 6, jangan di spasi. Oke, kemudian untuk gambarnya menurut Pak Guru ini terlalu tebal, ini outline-nya atau struknya terlalu tebal, garis tepiannya lebih dikasih tipis lagi ya Ayub ya, seperti itu. Nah, itu aja dari Pak Guru, selebihnya oke. Kemudian kita ke orang yang berikut ya, yaitu Evan. Punya Evan. Nah, Evan harus belajar lagi untuk mencari layout. Ini banyak sekali koreksinya Evan. Secara layout Pak Guru nggak setuju. Ya, Pak Guru tidak suka dengan layout ini. Evan, dengarkan Pak Guru. Kamu ini belajar ya. Kalau orang belajar desain, itu Pak Guru sarankan untuk selalu melihat referensi terlebih dahulu. Karena waktu pertemuan kita ini sempit, maka Pak Guru belum meminta kalian untuk mendesain layout sesuai dengan kreativitas kalian. Ini kan sebenarnya maunya Evan ini tanpa melihat referensi. Ya, Evan, kamu buat dari awal, jangan menggunakan layout seperti ini. Ini kamu ambil dari mana? Kalau ini karyamu kurang oke. Pak Guru selalu meminta kalau untuk desain, buka dulu Google. Misalkan kamu cari di Freepik ya, Freepik ya. Kemudian buka tulisannya Freepik. Nah, kamu cari di sini layout biar dapat ide gitu loh. Kamu cari idenya dari layout yang sudah pro, yang sudah diupload di sini. Ya, misalkan ini kamu klik, kamu screenshot yang menggunakan sniping tool, kemudian kamu bawa ke kamu punya kanvas, kamu ikuti layout yang di sini. Ini kan Pak Guru memudahkan sekali buat kalian mendesain ya di tugas ini, karena Pak Guru mengizinkan kalian untuk mengambil layout dari yang sudah ada. Ya, tinggal dimodifikasi sedikit. Tapi kalau Evan ini Pak Guru yakin desainnya sendiri. Ya, ini sangat-sangat tidak pas ya dari penggunaan layout pertama, kemudian penggunaan font ya. Apalagi kalau Pak Guru perhatikan, ini gambar-gambarnya gepeng ya. Contoh ini gepeng. Ya, selalu Pak Guru tegaskan dalam meng-scale gambar itu harus menggunakan shift atau dari arah pojok biar nggak popat atau gepeng. Aduh, ini aku nggak terima tugas ini. Ya, pertama dari atas juga ini dibuat rata tengah, tapi sebenarnya nggak ke tengah. Ya, penggunaan font juga yang salah, tanda kurung jadinya tanda apa nih? Kayak apa ya? Bukan dalam kurung. Ini SPMB sudah salah balak ini ya. Kemudian tadi tidak rata tengah.
Dikasih shape yang berwarna kuning yang terlalu kontras banget dan tajam ya. Aduh, ini kurang oke. Dilihat nih layoutnya nggak oke banget ya. Kemudian ada gambar besar seperti ini, struknya sebesar ini, ya, kayak akuarium lingkaran, ya. Kemudian ini adalah alamat sosial medianya sekolah, kenapa harus ada di atas, di bawah aja sudah cukup sebenarnya, ya. Tulisan IG dan ini di bawah ini, aduh, ini sesuatu yang berbeda, ya. Ini adalah nomor panitia, kenapa dijadiin satu dengan sosial media, warnanya sama di handphone, sangat tidak bagus. Ini juga rata tengah dan memanjang ke bawah. Astagfirullahaladzim, ini kamu harus ganti, ya. Sangat tidak setuju Pak Guru. Kelebihan jurusan pengelasan, satunya besar, sudah gitu rapat dengan sisi kiri, tulisannya rata tengah. Dari mana nih konsep seperti ini, Evan? Ya, tulisannya kecil, ini maksudnya apa ini? Ya, banyak ruang kosong lagi. Ya, sangat-sangat tidak bagus, mohon maaf ya. Kamu harus cari desain layout yang sudah ada. Ikuti posisi layoutnya. Ganti gambar rumah dengan gambar pengelasan. Misalnya ganti orang lagi ngelas. Ini jurusan pengelasan. Judulnya di sini. Kan bisa. Ini apa aja yang dipelajari di bagian sini. Kreatif sedikit ya. Maaf Evan ya. Kamu harus ulang. Berikutnya kita ke Salwa. Nah, Salwa oke. Secara layout bisa kita coba koreksi dari atas. Pertama, SMK Negeri 3 Tahun Teknologi dan Rekayasa Merauke. Masih oke, boleh. Akreditasinya jangan taruh di sini, ya. Akreditasinya jangan taruh di sini posisinya, Salwa. Kemudian kalau bisa yang ini kan banyak ruang kosong di bagian atas. Kenapa ini kecil banget? Mendingan tulisan ini, ya, agak bisa digedein nggak di posisian di sini? Banyak ruang kosong di sini masalahnya, ya. Nah, justru Pak Guru sarankan ruang kosong ini diisi dengan ini, sistem penerimaan murid baru. Atau, oh ini salah nih, masa bahasanya begini, sistem penerimaan murid baru atau seleksi penerimaan mahasiswa baru. Bah, buset dah, ini SMK apa perguruan tinggi? Kamu yang benar aja, Salwa. Masa seleksi penerimaan mahasiswa baru? Dari mana nih? Astaga, ya. SPMB, sistem penerimaan murid baru, SPMB dalam kurung, bukan atau. Ini dari mana bahasa kayak begini? Ya, fatal ini untuk mahasiswa atau untuk siswa? Bisa-bisanya nggak teliti. Ini taruh di atas sini, Salwa, ya. Bawahnya tahun pelajaran tuh bukan T.P kayak begini. Aduh, anak-anakku, bukan begitu ceritanya, ya. Tahun pelajaran, bukan disingkat begini, ya. Ini sangat salah nih. Sistem penerimaan murid baru itu lebih besar daripada tahun pelajaran, dibuatkan font yang berbeda, warna yang berbeda biar lebih kontras. Oke. Baru tulisan di sini rekayasa perangkat lunak, agak dikecilin. Ya. Di sini boleh sih, besar juga nggak masalah seperti ini. Ya. Tambahkan di sini suatu, ini mungkin bisa dibesarin gambarnya untuk menutupi ruang kosong yang ada di sini, atau tambahin gambar kah di sini. Ya. Kemudian alurnya seperti apa? Tadi kan kamu salahnya adalah orang kalau membuat sebuah desain itu harus punya alur, Salwa. Misalkan dia baca dari atas ke bawah, itu alurnya. Dari kiri ke kanan, itu alurnya, ya. Bukan yang kayak tadi. Tadi kan ini di bawah, berarti kamu dari bawah, atas ke bawah ke atas lagi. Kau bisa begitu Pak Guru bilangnya. Karena orang baca itu kan, ini flyer apa sih dari SMK 3? Isinya tentang apa? Oh, sistem penerimaan murid baru. Oh, apa yang dipromosikan? Oh, jurusan rekayasa perangkat lunak. Tadi kan posisi ini kan ada di bawah sini. Ini apa? SMK 3. Ini apa? Jurusan. Ini apa? Sistem penerimaan murid baru. Kurang pas. Jadi, tujuan utamanya apa dulu? Yaitu penerimaan murid baru. Jurusan yang dibuka apa? Rekayasa. Makanya harusnya di atas, bukan di bawah.
ya. Kemudian akreditasi taruh di sini. Ini taruh di, karena ini sebab poin yang sangat mencolok, bisa aja taruh di sini posisinya. Tapi warnanya sama dengan background, ganti warna lain ini menyatu nih, ya. Silakan kamu olah sendiri nantinya. Paham ya? Terus kita coba zoom. Oke, gambarnya sudah oke. Nah, ini seperti Pak Guru bilang tadi, ini boleh lah, di sini boleh, ya. Jangan rata tengah nih. Ini jangan rata tengah terlalu kaku ya. Ini tulisannya bisa aja rata kiri boleh. Terus antara biru sama link HTTPS ini tolong dibuat warnanya lebih kontras. Ini masih sama dengan biru dia, gelap, tidak kebaca. Kalau putih oke, kebaca. Ini tolong cari warna lain atau pindahin QR atau pindahin. Kok pindahin ya? Kayak bagus kurang cocok. Coba tadi punyanya Ayub apa tadi? Kita lihat. Punyanya Ayub. Pindai ya. Pindai. Sampai bagus kurang yakin. Coba kita Google. Pindahin atau pindahin. Pindah. Ini hati-hati dengan bahasa Indonesia ya. Pindah rumah, pindahin. Pindahin. Coba kalian cari pindah atau pindahin itu bagaimana? Pindahin mana ya? Sabar dulu kita cari. Pindahin. Nah, ini tadi. Nah, coba dilihat mana yang betul pindahin apa pindahin. Ya. Kalau pindahin ada hanya berarti Ayub yang harus revisi lagi ya, tulisan pindahin sama pindai. Tapi memang kalau untuk QR tuh biasa ditulis pindai pakai i ya. Ini juga penulisan fontnya mungkin oke lah, dari tipografi kamu mau bagian atas dan bawah ini ukuran yang sama, ini yang kecil masih oke ya. Cuma ini kan ada kalimat atau kalau berarti kan sebelumnya dulu baru pilihan atau pilihan kedua. Iya kan? Sedangkan posisi shape-nya begini, sebenarnya ini satu informasi yang berbeda. Ya. Biasanya kalau ada kata atau, sebelumnya tuh di atasnya. Gitu loh. Kalau begini kurang oke, ya, apalagi QR-nya ini nemplok bagian sisi. Ingat, Pak Guru tidak suka desain yang terlalu rapat-rapat nemplok kayak begini, Salwa. Ini kurang ke dalam. Ya, coba cari posisi yang pas. Misalkan ini di atas, ini pindah QR di bawahnya itu lebih oke. Ya. Ya, misalkan ini rata nih, rata kiri atau rata kanan, terus ini di sampingnya di sini itu malah oke, tapi posisinya ada di sini. Ya. Oke, kita ke bawah. Jurusan rekayasa perangkat lunak mempelajari di bidang ini juga bahasanya kurang oke ya. Jurusan rekayasa perangkat lunak mempelajari di bidang atau jurusan perangkat lunak mempelajari titik 2 gitu aja, nggak usah kata di bidang ya. Di bidang kayaknya kurang pas ya. B-nya juga huruf kecil kan, kalau kamu kayak itu juga salah. Oke. Kemudian ini kan ada website programming, database, dan lain sebagainya. Coba perhatikan, enak nggak dilihat? Kalau Pak Guru merasa nggak enak. Karena apa? Ini satu informasi yang sama, tapi ukuran fontnya kan berbeda. Ini ukurannya berapa nih database? Kita lihat ukurannya 16. Yang ini 14. Ya kan? Ya, kemudian terlalu tidak konsisten ini kamu dalam posisi perataan. Kalau misalkan menggunakan shape seperti ini, Salwa, posisi teksnya tuh harus seimbang. Ya, rata kiri apa rata kanan, jangan rata tengah. Itu tidak akan cocok. Ya, tidak akan cocok kalau dia rata tengah. Lihat ini. Malah kelihatan tidak rapi. Ya, kecuali memang shape-mu ini ada di bagian tengah. Itu malah oke. Kemudian kalau aku lihat shape-nya ini kok lengkukannya nggak sama ya. Contohnya ini. Ini loh, ini kok bendol-bendol kayak gini, kamu
outline dia atau gimana nih? Ini loh, toh nggak rata nih. Atau memang mau seperti itu, yang bikinnya tidak rata. Tapi justru itu kelihatan kurang bagus ya. Sebenarnya kalau membuat itu gampang loh, gampang banget ya. Pertama gini, aku buat di sini aja ya, di layar ini ya. Kamu buat kotak dulu nih. Seperti biasa bagian ini pinggirannya kamu tentukan angkanya misalkan 10. Kita lihat dulu 10 ya. Oh belum. Kasih besar ya. Misalkan 50 ya kan? Kasih warna putih lah. Nah, kayak gini. Kan sudah miring nih kan bagian pojoknya kan? Sudah, sabar dulu. Ini jangan di sini di atasnya. Nah nih. Ini kan sudah miring ini. Ya kalau terlalu besar, oke lah kita kurangi, sabar Pak Guru. Oke, sabar ya, yang mana dia ini. Pak Guru hapus nih. Pak Guru kasih di angka 30 lah. Kayak gini. Nah, udah pas kan? Oke, warna putih. Kemudian untuk yang ujungnya yang betul-betul 1/4 lingkaran atau setengah lingkaran, kita buat lagi nih. Kita buat lagi, misalkan ya. Di sini jangan 30, kita hajar dengan 100. Itu kan bakalan melingkar banget ya kan? Oh, sorry. 100 ya. Oke, baru besarin lagi. Tadi kan ini udah nih. Ini yang tadi. Buat lagi dengan 100. Kamu tarik lagi dari mana? Dari sini. Nah, gini. Disambung nih. Nah, ya kan? Tapi kan ada outline-nya nih. Ini outline-nya dihilangin dulu. Mana nih ya? Ini outline-nya dihilangi kalau ada outline. Nah, udah menyatu kan? Kemudian Ctrl T ini kan atau nggak usah di Ctrl T, biarin dia lebih. Misalkan ya, misalkan aku lebih ini nih. Dia gini nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, ada 2 layer ya, satu sama ini. Nah, ini kamu blok 2 layernya, kemudian kamu Ctrl E, kamu satukan. Kan jadi 1 layer nih. Berikutnya kamu menggunakan rectangle, kamu seleksi seperti ini. Misalkan ya, ini misalkan triknya. Nggak bisa, ini harus diklik kanan, retouch layer dulu, dihapus. Kan begini bisa, Salwa. Oh, tapi jelek ya ujungnya ya. Oke, kita kalau ini jelek, sorry Pak Guru. Ulangin lagi, jadikan dia 2 layer. Sabar ya, kok rapiin dulu nih. Mana nih? Ini ya. Ctrl T. Kalau Pak Guru pakai Shift ya. Oke deh, kita pakai manual gini aja ya. Karena di sini ada outline ini. Ini ada outline-nya. Coba kita lihat. Nah, ini kan ada outline. Kita pakai outline. Nah, udah. Nah, ini kan udah nyatu nih. Baru disatuin 2 layer tadi, Ctrl E, baru kamu ganti warnanya dengan warna gradasi yang kamu inginkan. Di sini kan ada layer style, gradient overlay, tinggal ganti aja warna yang kamu inginkan ya. Begitu ya Salwa ya. Ya, jangan beginilah, nggak rapi nih, jelek banget nih. Apalagi nih, rekayasa perangkat lunak, peluang kerja. Ini kenapa? Ini kan kamu nih buatnya nih kan buat shape kayak begini yang warna orange itu tujuannya untuk poin. Kenapa kamu tulis lagi kasih di sini titik? Ini kamu copy paste memang ini, copy paste kan dari sebuah website atau apa. Tapi titiknya tolong dong jangan dikasih, ini namanya bullet ya. Ngapain dibalet lagi gitu loh. Sama ini, kenapa harus ada titik ini? Titik, 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 titik. Ini nih. Jangan. Ya, ini lagi. Ini nggak ada titik, yang sini ada UX design titik. Titik itu kalau untuk poin nggak perlu. Titik itu untuk sebuah kalimat atau paragraf. Tapi dalam desain titik itu jarang digunakan, tanda titik itu. Ya, Salwa, jelek sekali ini kalau begini. Ya, daftarkan diri Anda segera. Nah, ini segeranya terlalu menyendiri dengan teks yang sama. Biasanya kan buat tipografinya, segeranya ini kamu buat lebih besar. Daftar dirinya, Anda oke segini, kecilin dikit, tapi segeranya jadi huruf lebih besar. Jadi kata segeranya lebih besar, itu lebih dapat lagi seperti itu. Ya. Kemudian ini kan ini kelihatan jelek banget nih, ini terlalu gede nih. Sudah gede, kalau aku tarik garis, dia tidak rata. Ya, ini namanya asal ini. Tidak rata nih. Ini kurang ke atas, kurang kecil. Ya. Nah, Pak Agus sama Pak Muhammad Arif juga nih fontnya bagaimana nih? Fontnya kok berbeda? Padahal ini unsur yang sama. Ini 18. Ya. Kemudian ini
juga 18, cuma kamu lebih kecilin ya. Ukuran scale-nya kamu kecilin ini pasti. Coba teman-teman yang lain, ini tidak sama nih. Ya, ini pakai FI. Ya, tidak sama. Ini dikoreksi dulu. Font yang sama. Buat satu dulu, Agus ini jadi duplikat, tarik ke samping. Ganti nomor sama namanya. Duplikat lagi, ganti ke samping. Ini rata kiri, ini rata tengah. Yang tengah maksudnya apa juga. Ya, tidak boleh desain tuh asal-asal jadi ya. Ya, tapi nggak apa-apa, ini tahap belajar. Tolong direvisi, kalau nggak Pak Guru tidak terima tugasnya. Salwa ya. Oke, berikutnya Java. Oke, Java Pak Guru suka. Ya, Pak Guru langsung seneng lihatnya karena desainnya kreatif, ya, kreatif. Cuma secara layout itu bagus ya, Pak Guru suka ada font di belakang. Tapi kalau kita coba kaji lagi ya, atas sudah oke nih, Pak Guru suka. Penempatan ini sudah oke, nggak perlu direvisi. Cuma ini kan ada foto juga bagus, Pak Guru suka. Cuma di belakangnya ada teks, tapi ketutupan model. Ini maksudnya gimana nih? Desain community visualnya ketutup, tapi nggak apa-apa. Kamu tegasin lagi di sini, ya, it's okay. Ya, oke aja sih. Cuma mohon maaf ya, ini jenis hurufnya diganti deh, jangan pakai ini. Secara mata dilihatnya memang enak nih, enak banget nih ya. Kolaborasi dengan tipografinya enak nih ya. Cuma ganti font yang lebih bisa kebaca. Apalagi ini informasinya tentang DKV, jurusan DKV, kalau bisa anak SMP bisa baca. Jadi tidak merengut dahi kita. Ini tulisannya apa ya? Apalagi zamannya anak-anak yang tidak kurang dapat pembelajaran tentang apa huruf tegak bersambung ya. Jadi ganti fontnya yang lebih tegas dan lebih bisa santai nggak apa-apa, font-font santai tapi lebih kebaca, ya, lebih kebaca. Ini nggak kebaca menurut Pak Guru ya, kurang kebaca. Atau mungkin bisa permainan tipografi yang pernah kita buat efek apa namanya jam menggunakan Clipping Max kan bisa. Bagaimana caranya teks ini kelihatan, ngerti nggak? Jadi desain komunikasi ini tetap kelihatan, ya, ya kan? Misalkan ini ya, misalkan ini fotonya Sri mana? Ini Sri, ya kan? Kita lihat fontnya di belakang. Ini komunikasi berarti di sini, ya kan? Nah, fokus ke fotonya Sri dengan di belakang ya, dengan teksnya. Bisa saja Sri ini kamu klik kanan Clipping Max. Nah, jadi dia tetap kelihatan. Tapi kan, Pak ini kok kepotong si apa namanya sisi-sisi sini, ya udah tinggal kamu kreativitas kamu aja. Misalkan mana ya? Ini kok ada Sri yang di atas ini. Oh ini ya ini sih selesai. Pak Guru ngerti. Kamu mau buat itu apa efek jam itu ya. Oke, kita blok ini, tarik ke atas sedikit. Begini. Oh begini ya. Oke, misalkan ini kan visual ya. Nah ini sorry ini salah nih. Sabar ya. Ini Pak Guru coba lihat. Ini mana nih? Ini gambar apa? Ini di sini. Oke, kita abaikan yang lain. Kita fokus ke fotonya Sri. Ya. Nah, seperti ini nanti berarti ini kita duplikat lagi Ctrl J. Nah, kita cuma ngambil bagian klip ininya aja, clapperboard-nya ya. Pak Guru seleksi. Ini Pak Guru buang yang bagian fotonya Sri di sini. Ini Pak Guru klik kanan, pilih raster layer dulu atau langsung dihapus bisa nggak nih? Nah, ini bisa. Nah, gini, komunikasinya kan mulai kelihatan tuh. Ya. Nah, ini maksudnya Pak Guru gitu. Jadi sebenarnya ini aslinya ini gambarnya ada di sini, ya kan? Paham maksudnya Pak Guru? Nah, bisa saja nih kita masukkan di sini. Kita kepotong ya atau gini. Di sini bisa saja kita ambil tulisan komunikasi. Jadi main-main aja, maksudnya permainan Clipping Max bisa juga dikasih manual gini.
gini, coba ya, kita buat gini, kita seleksi huruf N-nya. Oke, kita munculin lagi tadi mana tulisnya? Ini, oke, tapi yang kita hapus itu bagian ini. Ya, kita delete. Terus sama ini juga berarti kita delete. Nah, ini kan bisa. Nah, ini masuk ya kan? Ya kan? Gitu loh. Jadi di sisi-sisip gitu loh. Nanti tinggal muka aja sendiri juga di sini, jangan sampai kepotong, dibuat lagi. Jadi permainan tipografi nanti Pak Guru akan coba di luar video ini, Pak Guru akan coba buat ya. Ya, ini tutorialnya biar kelihatan enak gitu loh. Oke. Kita ke bawah. Program keahlian desain komunikasi visual. Oh, ini ditegaskan dari kalimat ini lagi ya. Masih oke. Daftar. Nah, ini juga Pak Guru suka nih. Permainan seperti ini ya, ambil referensi, ambilnya dengan ganti fontnya. Ini oke. Pak Guru suka sekali di sini. Apa itu DKV? Oke, menjelaskan tentang DKV. Nah, ini ada pengulangan kalimat menyampaikan pesan melalui elemen visual seperti gambar, koma. Ini dua kalimat yang sama diulang lagi nih. Copy paste-nya tolong diperhatikan nih. Masa double ini? Double kalimat ya. Kemudian apa itu DKV? Nah, ini apa itu DKV? Ini kok apa itu DKV tapi poinnya beda. Ini nih, perhatikan ini apa itu DKV, apa itu DKV. Ya, copy paste sih, cuman diganti dong, jangan buru-buru dikumpul nih. Ya. Nah, yang ini sudah oke, oke, sudah. Ini tolong diperhatikan lagi isinya. Ya, ini pengulangan ini. Oke. Berikutnya kita lihat punyanya Naswa. Oke. Naswa secara layout oke, simple, boleh ya. Ayo daftar sekarang. Oke, ajakannya bagus. Cuma tolong ganti ini sistem penerimaan murid baru dengan warna shape-nya ini jangan disamain, kalau bisa dibedain. Mungkin sistem penerimaan murid ganti warna merah aja ya. Dibedain. Kemudian ini 1 sampai 7 teksnya berwarna putih ketemu dengan background kuning, sama-sama terang, nggak kebaca nih. Naswa harus lebih kontras lagi. Jurusan desain komunikasi visual mempelajari memahami pendidik, ini sudah oke bahasanya, tapi lebih dikecilin. Jangan mepet di bagian sini, nggak bagus ya. Jangan dimepetin, nggak bagus nih. Ya kalau bisa, karena ini bentuknya seperti apa, brush yang arahnya seperti ini. Kalau bisa nih juga pakai brush putih tapi seperti ini bentuknya. Tapi taruh di sini, ganti shape. Jadi biar tidak kaku gitu loh. Ya, sama juga keunggulannya. Fontnya sama, warnanya dengan itu harus diganti. Ya, ini sudah oke. Nah, ini ada ruang kosong di sini. Ya, ada ruang kosong di sini. Coba diisi apa di sini? Mungkin ini dibesarin nggak pendaftaran ini? Kurang besar. Ganti font, ganti warna biar nggak sama dengan yang di atas. Ya, begitu. Ya, atau pindah QR. Ini dibesarin dikit masih bisa. Atau taruh foto lagi satu di sini juga kan boleh. Ya, seperti itu Naswa. Simple ya desainnya Naswa nih. Oke. Dan Pak Guru sarankan nanti cari yang brushnya nggak pecah ya. Ini sebenarnya pecah terus di-blurin ini kan. Coba yang lebih tegas ini, cari gambarnya lebih tegas. Ini kan kayak soft banget ini. Ya bagian. Harusnya kalau lebih kelihatan lebih strength bagian pinggirannya ya. Itu lebih oke, jangan dibuat blur. Jadi kelihatannya ini mungkin karena download gambarnya sudah kecil terus dipaksa dibesarin jadi blur. Gambarnya tajam tapi ininya blur. Coba cari yang shape yang lebih brush tipe yang lebih kontras ya, makanya download brush aja mendingan ya. Oke, cari aja di internet lagi ya, cari di Google lagi lebih oke. Oh iya, Pak lupa ini buat shape-nya jangan kasih outline, jangan kasih stroke warna hitam ini ya, hindari ya. Nah, ini kan tidak matching ya. Ini objek vektor ya, tidak matching. Ini bisa dihilangkan nih area wajib masker. Dihilangkan aja nih, bisa menggunakan di blok dulu
Dibuat dulu gambarnya seperti ini, kemudian bisa pilih mana nih? Seperti ini ya. Ini fotonya menyeluruh begini. Oke, pakai ini aja karena warnanya sama. Pilih brush tool, pilih warna ini, kemudian brush. Oke, lagi. Oke, ya gitu dihilangkan. Jadi komponen-komponen yang nggak penting itu jangan sampai masuk dalam desain, ya. Oke, itu aja sih perbaiki ya, Naswa. Oke, berikutnya kita ke Nina. Oh, Nina, ini juga layoutnya kurang pas penempatan font ini dan shape. Pertama dari atas dulu ya. Pertama yang Pak Guru nggak serak, ini bentuk poligon, ini apa nih? Kok ada kayak blur-blur bagian pinggirnya? Ini apa sih? Coba kita lihat ya, WhatsApp. Oh, nah ketahuan. Kenapa kan diambil dari internet yang ini? Ini kan gambar ini kan? Ngapain ambil dari internet? Kan bisa buat sendiri, hanya objek poligon doang. Ya, klik di sini dong, poligon. Ya kan? Berapa sisi? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini kasih 6 sisi. Kan udah diajarin. Buat kayak gini tuh. Nggak sama nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa ya? Coba ya. 7 kah? 7 ya. Oh sabar, udah bener sih. Udah bener gini. Cuma nanti di Ctrl T baru diputar aja gini, ya kan? Ya, 90 derajat toh, 90 derajat. Ya gini ngapain? Ambil dari internet aja cuma poligon doang. Ini artinya nih nggak pernah nyoba-nyoba Photoshop nih, kurang coba bereksplor. Ini lo jadi gambarnya lebih kontras. Jangan ambil dari internet. Kalau hal-hal yang bisa dibuat di Photoshop, ya itu perhatikan ya. Pak Guru hambak nih. Kalau begini doang cari dari Google baru paksa masukin, udah masukin gambarnya pecah pula, ya kan? Nah, Pak Guru ngerti ini maunya selaras dengan ini, tapi kamu nggak selaras tuh. Lihat nih, space ini sama space ini nggak lurus, ya? Putihnya nggak lurus nih, kelihatannya nggak oke. Nah, nggak oke. Kalau misalnya lurus nih, terus gimana caranya? Ini yang dibengkokin kan, kurang gimana? Ini lurus nih, ini nggak lurus, toh? Dan keliru. Kok langsung tiba-tiba teknik elektro? Logo nggak boleh di kanan, di kiri bro, Bray. Nina, di kiri, jangan di sini, jangan berdiri sendiri. Nah ini salah teknik elektronikanya di sini. Ya, salah banget nih. Nanti lihat lagi jurusannya. Ya, jadi harusnya ini juga salah, SPMB. Nah, penjelasan dulu baru singkatan, bukan singkatan dulu baru penjelasan. Dan ini harusnya ada di sini. Teknik elektronikanya ada di sini, itu malah lebih oke. Ya, sistem penerimaan murid baru tahun 2000. Salah, tahun ajaran, bukan disambung. Sistem penerimaan murid baru itu satu kalimat. Enter tahun ajaran 2020. Itu satu kalimat yang berbeda juga. Sistem penerimaan murid baru dalam kurung SPMB. Begitu. Ini kocak nih. Mohon maaf ya, agak kasar katanya Pak Guru. Ya, nggak gitu. Oke? Pendaftaran mandiri dapat mengakses laman ini. Kenapa warnanya sama? Ini beda-beda, ini beda. Ya, kalau memang tulisanmu itu mau mengikuti kemiringan dari shape yang ada di sini, ini, gitu. Ini kan tidak sama miringnya. Coba. Ini tidak sama. Ctrl T ini kurang begini. Gimana sih? Warnanya juga beda. Ya, dibedain warnanya. Ya. Nah, ini kode QR apa? Nggak ada keterangan. Ini kode QR apa? Orang nggak tahu ini apaan sih. Orang takut mau scan ya sampai virus. Padahal ini kan bisa akses ini atau scan. Nah, ataunya nggak ditulis di sini. Jadi orang nggak tahu ini apa informasinya. Oke? Ya. Jurusan teknologi warnanya salah nih. Warnanya putih ketemu kuning.
mempelajari kali mungkin ya, kurang M. Ya, ini juga tidak lurus, mau rata tengah, rata kanan, rata kiri apa sebenarnya ini? Kalau rata kiri semua. Ini juga nih, fontnya udah berbeda nih dari ukuran. Ini asal banget nih Nina, sumpah. Ini asal banget nih, kamu nggak perhatikan kaidah-kaidah penulisan ini. Ya, ini kamu nggak perhatikan ini. Lalu perbaiki lagi. Bisa kasih kosong nilai di rapot kalau gini ya. Oke, Salsabila, kamu kan beberapa kali tidak masuk di mapelnya Pak Guru. Ya Salsa ya. Jadi tentang Clipping Max itu ada beberapa penjelasan yang Pak Guru jelasin kamu nggak ada. Jadi semuanya itu tidak mungkin bagus sampaikan lihat video. Jadi pada saat pertemuan ya, sehingga ada hal-hal yang kamu menurut Pak Guru kurang pas dalam desain. Contoh ini ya, kita mulai dari yang gambar dulu nih. Secara layout oke lah, ya boleh lah, ya. Tapi kita bahas dari mulai gambar. Kita lihat dulu nih. Ini gambar, kamu Clipping Max kan gambar ini. Pak Guru tanya, ngapain di Clipping Max? Kalau untuk begini tampilannya aja. Ini kan kotak. Ya kamu ambil gambarnya, kamu scale, kamu potong aja. Nggak usah di Clipping Max lagi kayak begini. Kan kotak. Ya, Clipping Max itu tujuannya untuk memudahkan kamu memasukkan gambar dengan pola yang sulit daripada kamu ngecrop gambar lingkaran pakai lasso tool atau poligonal, mendingan kamu buat lingkaran shape, kamu masukin. Jadilah foto itu lingkaran. Kalau cuma kotak doang kan memang foto itu udah kotak bentuknya. Tinggal kamu crop, nggak usah di Clipping Max. Paham, Salsa? Misalkan fotonya mau bentuk bintang. Ya, cari gambar bintang, taruh fotonya di atas, baru di Clipping Max. Itu oke. Kalau cuma foto doang, ngapain di Clipping Max? Bunuh semut menggunakan bom atom. Berlebihan kan? Cukup diinjak, dipites saja udah mati. Nah, ini juga buat gini doang, pakai cara yang sulit. Gitu loh. Jadi jangan karena Pak Guru pengennya Clipping Max, dibuatin Clipping Max, tapi nggak tahu tujuannya apa Clipping Max. Ya, tugas bukan dibuat asal jadi dan asal kumpul, bukan asal cepat. Oke? Buat yang lainnya juga nih, bukan cuma Salsa. Pak Guru buat dalam satu video sengaja biar yang lainnya bisa lihat, bisa mendengar penjelasan Pak Guru dengan evaluasi dari desain yang lain. Ya? Baru langsung coba curiga nih kan. Ternyata benar. Pak Guru langsung melihat gambar ini pasti di Clipping Max, ternyata benar karena Pak Guru lihat daftar hadirmu kan, beberapa kali izin di Clipping, pasti ada sesuatu yang kamu tidak tahu konsepnya. Nah, seperti ini, gitu loh. Ya. Oke, kita mulai dari atas lagi nih. Ini oke, tidak rata, tidak mepet, udah oke. Cuma jarak antara space kiri dan kanan tidak sama. Rancu. Ya. Mendingan yang sedikit ini ada di sebelah kiri, kanannya agak banyakin. Itu oke. Ya. SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Merauke. Ini Pak Guru nggak ngerti sih. Ini kamu kasih shadow ini tujuannya apa? Ini bayangan belakang ini loh. Tujuannya apa? Gitu loh. Apakah jangan sampai kamu maunya itu shadow-nya hitam tapi nggak tahu cara ganti warna shadow, jangan sampai. Ya. Atau jangan sampai kamu membuat lebih soft tapi nggak tahu seperti ini. Ya. Kurang tepat ini kalau di shadow. Kenapa? Tulisannya gelap. Kamu hajar dengan background yang coklat, gelap lagi. Ya, mendingan kamu nggak usah kasih begini, malah lebih kebaca daripada kamu kasih. Ya, paham? Ya, ya. Dan ini terlalu jarak nih. Barisnya dia lebih dirapatin, biar ada variasi lagi di bawahnya. Kasih di sini hitam, warna hitam misalkan ya. Tulisannya misalkan Jalan Kamizaun, Mopalama, Merauke, Papua Selatan. Itu malah bagus. Ya ditambahin tidak hanya nama sekolah aja maksudnya Pak Guru. Ya, kalau hanya untuk logo dan nama sekolah seperti ini, seputih ini terlalu gede. Ya. Terlalu besar. Oke.
Sistem penerimaan murid baru. Enter. Salsa, bukan disambung dengan tahun ajaran. Sistem penerimaan murid baru dalam kurung SPMB. Enter tahun ajaran. Ya, begitu ya. Struknya masih kurang oke. Tidak kelihatan. Ini kamu pakai bold kah tidak? Ini di bold. Sudah gemuk tulisannya pakai Franklin, kamu kasih bold. Nah, mendingan begini aja, lebih kelihatan ini tulisannya daripada kamu giniin, lebih gemuk, nggak kelihatan. Ya, paham ya? Daftarkan diri Anda segera. Pakai font yang lebih kebaca, jangan yang miring-miring gini. Cari yang lebih santai dan lebih kebaca. Jadi dahi tidak berkerut. Ya, ayo daftar di jurusan. Ini juga ganti font. Ya, ini juga ganti nih. Ini warna coklat, hajar dengan tulisan putih. Ya, banyak ruang kosong di sini nih. Ini cuma solid warna gini apa nih? Ya, kasih apa kek? Misalkan ya. Misalkan ya, Pak Guru download di sini pattern. Pattern itu kayak objek berulang gitu ya. Pattern desain misalkan. Nah, ini gambar atau pattern komputer. Nah, ini kan bisa nih ya. Misalkan ini. Ya, anggaplah kita copy atau di save boleh ya. Copy image, taruh sini atau di belakangnya. Paste. Oh, mana dia? Ctrl T, sorry. Paste. Nah, ini. WhatsApp. Sorry. Ini taruh di sini. Ini nggak usah di Clipping Max lagi ya. Apa di Clipping Max? Oke, kayak gini. Nah, kemudian ini di opacity-nya dikurangi, ya kan? Kan ini sampai begini. Jadi ruang kamu nggak terlalu kosong. Nah, kayak gini. Jadi ada motif di sini, ya. Dan ini jangan pakai shape ini, sangat jelek ini. Masa sudah kotak hajar dengan kotak lagi kayak begitu, kotak dalam kotak, ya. Pikirkan lagi apa di sini, ya. Misalkan ininya malah kalau dibuatin motak ini malah bagus gini, Ctrl T gini, ini malah oke, ya. Misalnya malah bagus. Jangan kayak tadi kotak-kotak semua kotak, kaku sekali desainmu. Ya, atau pindahin QR, ini pasti di bold lagi, ya kan? Ini atau pindahin QR ini di bold lagi nih. Kan? Begini aja lebih jelas, coba di bold. Perhatikan buat yang lainnya. Jika kalian menggunakan teks yang sudah gemuk tulisannya, jangan di bold lagi. Ini pasti di bold lagi nih kan? Nih di bold. Ini gue nggak punya fontnya nih. Ya, jangan di bold, ya. Ya, kemudian terang jangan di struk terang. Itu nggak kebaca. Oke. Kemudian ini terlalu padat. Ya. Terlalu padat dan dia berdiri sendiri. Kasih judul kayak apa? Misalkan teknik instalasi tenaga listrik itu jurusan apa sih? Tanda tanya. Baru penjelasan di bawah. Kan begitu enak. Ya. Ini terlalu apa ya? Kaku. Terlalu kaku. Ini juga pasti di bold ini. Udah kelihatan sekali nih. Nggak bisa ketipu nih nomor ini. Kan? Ya, tuh. Terlalu di bold. Ya, dapat menghubungi kontak. Kontak panitia saja lebih enak bahasanya, dapat menghubungi kontak. Ya, itu salah saya. Tolong diperbaiki. Tolong diperbaiki dan tolong diisi dengan pattern atau apa di shape-shape. Jadi tidak polos-polosan kayak begini. Kasih apa kek gitu ya. Bagian shape sini ya. Ini contohnya bagus, tadi sudah kasih contoh yang warna biru kan lebih kelihatan ramai lah, bukan berdimensi ya. Kelihatan ramai. Nggak polos-polos begini ya. Ya, perbaiki. Berikutnya, gendis. Oke. Layoutnya oke. Kita coba lihat dari atas. Sistem penerimaan murid baru. Oke, tahun pelajaran ya. Ini sudah boleh lah ini. Ini oke. Gambar ini gepeng kah? Boleh lah. Ini boleh. Ayo daftar di jurusan. Boleh, tapi kalau bisa ini jangan dipakai font ini. Fontnya lebih santai, digedein dikit.
Karena ini kan bahasa promosinya di sini digedein dikit. Ayo daftar di jurusan baru bawah, ya. Ini yang Pak Guru suka, warna yang sama karena dalam satu unsur, ya. Satu kalimat yang sama dibuat begini, oke, walaupun di enter tapi orang tahu fontnya sama, warnanya sama, kontrasnya sama, berarti ini satu kesatuan nama yaitu desain komunikasi visual. Oke. Kemudian ini Pak Guru curiga lagi nih. Oh, nah ini salsa ya, kayak begini loh. Buat kotak tidak usah di clipping max, kan cuma kotak doang, ya. Oke, Sri, bagus. Program studi desain komunikasi S-nya besar ya. Visual melatih M-nya besar, S-nya besar, M-nya besar, A besar, D-nya boleh besar ya. Di bidang spasi baru titik 2. Ini. Oke, mantap. Ini fontnya diganti ya, Sri ya. Kreativitas ini kan yang poin 1 sampai 4. Ini oke. Cuma tidak imbang sama isinya. Jadi isinya ini fontnya kebesaran, judulnya kecil. Misal dalam penulisan sebuah naskah atau apa namanya poin, nah judul poinnya lebih besar, Sri, baru tulisannya dikecilin. Ini kebalik, ya. Nanti ganti lagi fontnya atau mungkin pakai font ini tapi dibesarin. Dan jangan putih ketemu kuning tidak kebaca, ya, Sri ya. Sudah oke. Ya, ini bisa digedein dikit nih alamatnya nih, ya. Pendaftaran P-nya besar, D besar, M besar, L besar, D besar. Ininya biar aja kecil. Nah, ini kan ini bagus nih ya, ini seimbang lurus. Begini loh anak-anak dibuat lurus seimbang. Ya. Bagus ya. Bukan Sri ini, Gendis punya. Kok Sri terus dari tadi ya. Gendis. Karena fotonya Sri jadi ya. Oke. Kevin. Kita lihat file ininya. Oke, mewah ya, merah marun. Karena merah marun, maka judulnya jangan merah marun juga. Nih, Kevin, nggak kebaca tuh Kevin. SMK yang boleh kamu kasih struk oke, tapi tetap tidak kebaca menurut Pak Guru ya. Ya coba kalau merah itu biasa struknya itu putih, ya. Kalau mau kontras, ya struknya itu putih, ya. Kalau putih dengan hitam oke, tapi hati-hati penggunaan font. Ini kamu punya penggunaan font resmi, ya. Banyak atribut-atribut tambahan di bagian kaki-kaki setiap font. Kayak ada kaki-kakinya ya. Nah, itu kan kelihatan ribet tulisannya. Kamu hajar dengan background yang kebetulan di belakangnya ini tulisan juga ribet, Toyota kecil-kecil. Ribet ketemu ribet tidak kebaca. Apalagi belakangnya ada warna putih, kamu kasih font putih, struknya kurang tebal. Tidak kebaca, Kevin. Ya. Kamu atur, kamu pakai objek shape di belakangnya, boleh warna yang berbeda, silakan. Seperti ini, tahun ajaran. Ini kan dikasih buat objek merah nih, jadi kelihatan dia. Ya, cuma ini kurang kecil tahun ajarannya, terlalu mepet, ya, dengan pojok-pojok, dikecilin lagi. Oke, gambarnya, nah ini nih, ini kayaknya kamu pakai apa ya? Kita lihat. Ini, Pak Guru kurang setuju nih. Nah, Pak Guru kemarin udah ajarin menggunakan ini kan, menggunakan masking. Ini maskingnya kurang pas nih. Coba lihat lagi maskingnya kurang pas. Semuanya masking itu ya. Kalau mau nyatuin gambar, ya posisi maskingnya itu kamu harus lihat. Gambarnya kamu lihat. Jangan sampai gambarnya terang, kamu satuin dengan gambar yang gelap. Terlalu kontras. Jadi soft gradasinya nggak dapat. Ini diterangin dulu, ya kan? Ini diterangin dulu. Terus satu lagi, hindari semuanya ya yang lihat video ini, hindari desain yang tutup orang pemuka, itu tidak sopan. Ini kalau UKK Om Iwan langsung marah nih. Kenapa tutup orang pemuka pakai logo? Tidak boleh. Yang ditutup itu sekitar badan ya. Itu boleh, jangan mukanya. Ya. Tidak sopan ya. Tidak sopan. Ini juga maskingnya. 1, 2, 3 maskingmu salah dan tidak bagus. Kevin, belajar lagi ya. Jadi kamu masking dulu dua ini. Setelah kamu masking, ya kan? Kamu merge layer, kamu satuin. Panggil gambar ketiga, kamu ini lagi biar bisa di masking. Jadi satu gambar kan cuma satu kali masking ya. Kalau double kurang bagus. Jadi di masking dulu, kemudian di merge, kemudian masking ulang. Ya, begitu solusinya. Kalau begini kelihatan malah tidak menyatu ya. Seperti itu Kevin. Oke? Ini sudah oke, posisinya juga layoutnya oke. Teknik otomotif. Terlalu mepet dengan atas. Terlalu mepet ya.
Kurangi lagi, ya. Udah benar ini, teknik otomotif adalah program kalian, ini kompetensi kalian. Nah, ini bagus. Ya, dua unsur yang berbeda. Aku suka ya. Cuma lebih dikecilin lagi, ya. Scan QR, ini nggak kebaca. Nggak kebaca nih ya. Coba nih, bagaimana cara biar kebaca nih? Ya, ini kayak menyatu nih dengan belakang nih ya. Buat kotak save di belakangnya kah bisa ya. Atau misalkan ini giniin, kasih warna hitam, taruh terusnya di situ biar kebaca. Ya, atau buka link ini, oke, masih oke ya. Ini juga dikasih shape di belakangnya ya. Yang ini jurusan yang diajarkan. Nah, ini salah nih. Harusnya masa jurusan yang diajarkan, berarti ini jurusan nih poinnya. Bukan juruskan kan? Ini kan penjelasan poin kan. Harusnya teknik kendaraan ringan mempelajari titik 2 baru ini poinnya. Itu lebih bagus. Jangan begini ya. Ya, begitu. Peluang kerja para alumni dapat bekerja sebagai operator mekanik. Ini kalau misalkan Kevin cuma 1 poin, nggak usah dikasih poin ini. Tanda apa nih? Jangan dikasih tanda begini, nggak bagus. Sorry ya teman-teman, berisik ini soalnya istri sambil masak baru hujan lagi. Yang kasih poin kalau cuma 1, jangan buat poin, Le. Ya, 1 kalimat saja. Ya. Ini apa nih? Para alumni dapat bekerja sebagai mekanik di bidang mobil maupun daerah perusahaan seperti Mitra Dudi Utama Toyota. Harus ada komanya nih ya. Mitra Dudi Utama Toyota, koma, CV Kombos, koma, dan unit traktor. Begitu. Tanda bacanya Kevin lupa ya. Nah, ini juga nama Agus Tenga, ini kenapa rata kiri? Dengan ini rata kiri aja semuanya. Karena namanya Muhammad Arif kan lebih panjang ya. Seperti itu. Buruan daftar karena ini sudah kelihatannya shape-nya ini santai dan menyenangkan, maka buruan daftarnya ini jangan terlalu tegas, pakai font yang lebih santai. Ini spasinya diatur dong, terlalu jarak nih. Terlalu jarak, kurang mepet maksudnya Pak Guru. Mepetin dong. Bentar ya. Nih, atur di sini Kevin ya, dikasih angka lah. 36 mungkin 24. Nah, gini ya. Itu Kevin ya, revisinya. Oke, next. Kita ke Lionel. Lionel banyak ruangan kosong baru dilihat sudah nggak enak nih. Baru Pak Guru ngelihat udah enak. Sorry ya, mohon maaf. Pak Guru agak tega ngomongnya ya. Kenapa? Pertama, ini ada ruang kosong. Fontnya terlalu resmi, semuanya resmi. Yang ngeri kelihatannya ngeri malah Pak Guru ya. SMK N3 mereka dari mana? Aduh, bagaimana sih Lionel? Tidak boleh. Kok pun nama sekolah itu bukan ini lagi. Kok pun nama sekolah itu SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Merauke. Bukan begini, disingkat pula N-nya. Jalan Kamizaun Mopalama, spasi Merauke, Papua Selatan. Ya, SMK bisa hebat dan ketemu background hitam tidak kebaca, bro. Ya, kenapa kok tidak kasih stroke begini, bro? Kamu sudah belajar Photoshop bukan ecek-ecek gini ya. Makanya harus rajin masuk ya. Ini fontnya ganti jenis hurufnya. Sistem penerimaan murid baru SPMB. 1 baris saja, nggak usah dibuat begini semua. Di enter-enter. Banyak ruangan kosong. Ini masnya kenapa lonjong mukanya? Ini gambarnya gelap, kasih terang tuh. Ctrl L. Dikasih terang sedikit begini. Kan bisa. Sudah diajarin kok. Ya Allah. Ini kompetensi yang diajarkan atau dibekali. Ini kan poin dari poin 1. Titik 2-nya mana nih? Kompetensi yang diajarkan atau dibekali. Titik 2. Ini poinnya. Jangan copy paste begini. Ya Allah, copy paste boleh. Tapi tolong bullet and numbering itu diganti. Dikasih checklist kah? Peluang kerja titik 2. Siswa alumni dapat bekerja di bidang. Ini cuma 1 poin. Ngapain dipoinin kalau cuma 1? Ya. Atau bila ada keunggulan atau hal positif biasanya maksudnya apa nih? Nomor 3 nih. Peluang kerja oke, kompetensi yang diajarkan oke. Ini yang penting, atau bila ada keunggulan atau hal positif atau spesial yang mau ditonjolkan dalam spanduk, semisal fasilitas, guru bertujuan industri gitu.
Ini maksudnya apa nomor 3 nih? Ini keterangan dari mendeskripsikan konten dari poster. Ngapain kamu masukkan keterangan ini ke dalam desainmu? Aduh, fatal ya. Dibaca dulu bro, semuanya juga kalau mau copy paste tuh dibaca. Baca dulu baru, oh ini bagus, paste di desainmu. Bukan apa-apa langsung blok, Ctrl C, Ctrl V langsung diatur. Ini hanya ingin cepat selesai ini. Ya, link pendaftaran di bawah ini. Aduh, fontnya gede, justru poin utama link ini dibuat kecil, mata langsung menyala kita lihatnya. Ya, ini saya. Pokoknya ganti layout. Aku nggak terima tugasmu nih. Ganti layout, buka free pick. Nonton video tadi yang Pak Guru kasih siapa tadi ya? Tadi Pak Guru suruh siapa tadi? Sabar. Namanya Evan. Tadi lihat Evan punya koreksi itu sama dengan punyamu. Ya. Miftah. Miftah secara layout oke. Koreksi adalah warna. Ya. Warna foto ini kuning semua, Bro. Silakan difilter, kemudian kamera raw filter ya. Mukanya Sri biar bagus, dikasih kuningnya, orange-nya dikurangi bro, kuningnya dikurangi, kemudian temperaturnya dikasih ke arah biru, biar sedikit netral, ya, gitu. Oke, yang lainnya juga masih kuning, ya. Dari atas, sistem penerimaan murid baru SPMB, oke, tahun pelajaran, sistem penerimaan murid barunya digedein tulisannya, tahun ajarannya lebih kecil, ya. SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Merauke. Ini agak ke dalam tulisannya. Ayo daftar di jurusan. Ini kan sebuah kalimat promosi dan ajakan, ya. Maka jangan ditarik, jangan pakai font ini, ya. Fontnya lebih menarik, lebih santai. Desain komunikasi visual, oke, font yang sama, warna yang sama. Yang bikin tidak enak dilihat, jaraknya terlalu jauh, Miftah. Atur di sini, ya. Mana sih? Ini ya, desain. Atur di sini kasih agak lebih rapat. Kenapa nggak mau rapat-rapat ya? Soal masih dia aja kamu mau rapat, ini nggak mau rapat nih, bahaya nih ya. Jangan rapat-rapat, bukan muhrim ya. Jadi buat rapat begini loh, kan lebih enak dipandang oleh mata kita. Kalau tadi mata alien saja nggak enak lihatnya ya. Oke, kemudian bidang keahlian desain komunikasi visual. Bidang keahlian. Ya ini ganti tulisannya, kompetensi yang diajarkan di desain komunikasi visual 1-7. Ini maksudnya apa bidang keahlian? Judulnya nggak sesuai dengan isi. Ya itu kompetensi yang diajarin. Nah ini, wuyuh, ini 1, 2, 3, 4 tidak rata, bro. Ini kalimat yang sama, bro. Ini poin yang sama, warna yang sama, font yang sama. Ngapain harus dibuat satu-satu? Kenapa dibuat per layer? Aduh, sulit kakak. Ya, paham ya. Atau begini, aku ngerti. Boleh juga satu-satu begini biar lurus, tapi ini salah konsep. Ya, tidak lurus nih. Gitu. Patokannya lurus itu dari mana? Titik, bro. Ya. Kalau kau bingung itu mending begini. Misalkan begini ya, kau buat poin ya. Maka kamu buat dulu nih. 1, enter, 2, enter, 3, enter, 4, enter. Lihat, 1 teks. Selesai kan? Lurus nih, lurus nggak? Lurus kan? Berikutnya duplikat, Ctrl J, ya, Shift tahan, geser. Lurus nggak? Lurus. Klik di dalam edit. Apel, mangga, lurus, nangka, pisang, ya kan? Kurang geser tulisannya, layer ini yang kamu blok. Kamu tinggal geser begini. Lihat, lurus kan? Coba kalau punya nggak lurus kan? Begitu. Ya. Ya. Tuh, keunggulan jurusan desain komunikasi visual. Aduh, tidak rapi banget, bro. Ini lebih rapat, bro. Ini kasih ke dalam. Aduh, ini sayang sekali ya. Begini nih, copy paste. Begini, bro. Ini konsepnya sama. Ketik 1, buat layer teks ya, kreativitas tinggi. Buat 1 layer teks. Buat lagi teks berikutnya. Khusus ini nggak boleh disatuin. Ini nggak bisa rata nih. Kamu bingung ratainnya, kamu pakai spasi pasti nih. Gitu. Nah, itu spasi kan ketahuan. Pak Guru tuh nggak bisa ditipu. Ya, jadi begini.
Ini satu kalimat, jadi satu teks gitu loh. Jadi kamu buat dulu judulnya satu teks, kemudian buat layer baru lagi teks, kamu ketik. Jadi kamu bisa geser. Contoh ini ya, misalkan ini. Kamu klik judul, misalkan ini judul nih, apel ya. Kamu buat teks lagi satu di sini, gini-gini. Ini penjelasannya kan. Tapi ingat, jaraknya jangan terlalu jauh. 24, terlalu jauh nih. 15 ke apa ya? Masih terlalu jauh itu. 10 ke apa ya? Terlalu rapat ya. 12 berarti. Nah, gini. Ini penjelasannya kamu taruh di bawahnya teks apel di sini. Nah, sejajar sama ini. Bentar, ini Pak Guru. Kurang nanti kamu malah ngikuti yang gini lagi ya. Ini. Kemudian nih. Oh, ini nggak usah sih sebenarnya. Ini nggak usah. Nah, iya apelnya jangan deh. Malah itu hapus. Sorry. Ya, gitu. Itu kan judulnya apel nih. Nah, penjelasanmu itu di sininya. Di sini boleh, tapi jelek kan? Kalau begini bagus, kalau agak jarak malah bagus. Ini dikasih shape. Kayak teman-teman sebelumnya tuh loh, dikasih shape di belakang tulisan. Ya, kotak kah. Tapi kalau mau tidak pakai shape, bagusnya ini ke dalam, sejajar dengan huruf A. Itu malah oke. Jangan begini bro, jelek. Ganti. Pendaftaran mandiri dapat mengakses link di bawah ini. Ini dibedain bro, warnanya bro. Biar orang tidak tahu nih link dikasih warna apa, kayak biru terang begini, kayak ya. Itu loh bro, ya. Atau warna kuning. Ganti font, jangan pakai font ini. Font Berlin ini. Nah, ini font standar itu. Teman-teman jangan pakai Calibri, Times New Roman, Franklin, ya, Courier. Nah, Comic Sans jangan. Pakai yang font-font yang lain. Atau pindahin QR, warna kuning ketemu warna biru terang. Jangan. Tidak kebaca bro ini. Sumpah aja nggak kebaca bro. Ya. Tolong ya. Itu direvisi. Ya. Biar hasilnya bagus. Oke. Ini buat Miftah. Berikutnya kita ke Fadila. Oke, ini sudah 1 jam nih teman-teman. Fadila. Secara layout oke. Tapi sudah kelihatan banget di penggunaan warna. Ya, kamu menggunakan warna putih identik kuning, kamu aja dengan warna putih Fadila. Kurang pas ya. Dari atas dulu. Sistem penerimaan murid baru SPMB dibuat satu baris aja. Ini terlalu rapat dengan pinggiran. Kurang bagus ya. Tahun ajaran dikecilin aja. Ini lebih gede. SMK ketiga mana ada orang tulisan nama instansi itu huruf kecil semua, Dok. Fadila. Ayo, di gimana nilai bahasa Indonesiamu ya? Mana ada orang singkatan SMK, SMK-nya ini kecil. Singkatan tuh besar. Ya. Kalau perlu huruf besar semua. Atau SMK-nya huruf besar, negeri kalau mau kecil, N-nya besar, Nduk. Ya. Aduh, ini parah ya nih. Fontnya parah, bukan kamunya ya. Desain komunikasi visual, ganti tulisan lain. Ini belak-belok nih, malah nggak kebaca nih, nggak konsisten nanti di kafe kelihatannya ya. Ini foto Dudi kita yang cakep jangan dibuat lonjong kepalanya, Dok. Nih, tapi emang kepalanya begitu ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi kok kayaknya lonjong, lonjong maksudnya. Oke, gambarnya Miftah. Oke, boleh. Tapi ini terlalu efek malaikat ini, bro. Ini pasti kamu pakai Ebright. Ini kamu pakai ini ya, Outer Glow ya nih. Coba kita lihat ya. Nah, itu ada Outer Glow. Jangan pakai Outer Glow. Dia kelihatan kayak efek malaikat gitu. Bikin kasar begini aja karena semuanya kan struknya kasar. Nggak usah pakai Outer Glow, ya. Nah, ini lebih enak kelihatannya daripada di Outer Glow, iya kan? Ini juga jurusan desain, kemudian terlalu jarak, ganti fontnya. Font copper black ini bawaan, ganti. Oh, tidak suka dengan copper black, ya. Terus berikutnya ini tidak rata. Gimana biar tahu ini rata? Tarik nih star. Kalau misalnya tidak muncul di sini ruler, view rulers. Tarik dia. Lihat ini satumu oke, duanya terlalu keluar, ini terlalu keluar, ini nggak rata bro. Fadila, diratain. Pakai garis bantu. Gimana nih matanya anak muda? Pak Guru mata aja sudah 4. Tidak, Pak Guru lagi koreksi nggak pakai kacamata nih. Masih bisa kelihatan. Anak muda, ayo. Ya. Oke. Kemudian warnanya boleh sih putih, bagus ya. Tapi agak digedein tulisannya ya. Ini masih bisa kok digedein. Misalkan Pak Guru gedein satu aja, yang tinggal diikutin yang lainnya.
Nah, segini kan masih dapat nih. Tuh, ya. Lihat tuh, ya kan? Dari jauh pun enak dilihat kan? Gede kan? Ya. Keunggulan jurusan desain komunikasi visual, ganti font. Ini impact apa sih nih? Ya, bener kan impact. Terlalu rapat tulisanmu. Ya, begitu. Ganti font, bedain sama font ini. Ya, dibedain. Oke. Kiranya udah oke. Ini juga bagus, dibuat titik-titik. Oke, coba kita lihat dulu ini apa buatnya. Ini juga ngapain di Clipping Max nih? Sama kayak Salsabila nih ya. Ngapain di Clipping Max? Objekmu lo kotak. Maunya titik-titik begitu. Ya, mendingan ini nggak usah di Clipping Max. Dibuat aja kotak, di scale aja. Mana dia nih? Bagus mau rilis Clipping Max. Nah ini kan bisa giniin. Kotak aja. Ya, gitu loh. Tapi aku maunya begini, Pak. Lebih tepat. Ya udah dipotong gitu loh. Terus nanti kalau titik 2 ini bisa di double klik pakai stroke ya. Stroke ini gitu. Oh, mungkin maksudnya dirimu maunya ada titik-titik ya. Oh, bolehlah, bolehlah. Maunya daun titik-titik ini dalam nih ya. Tapi nggak kelihatan juga nih warna hitam titik-titiknya. Ya, tapi nggak apa-apa. Itu masih bisa diterima. Tujuanmu kan, aku udah tahu. Ini juga rata kiri, rata tengah tulisannya. Ini rata tengah, semuanya sekaligus rata kiri, ya. Tapi nggak cukup, Pak. Itu cukup-cukupin. Gimana geser kayak tulisannya dikecilin dengan skala yang sama. Makanya jangan pakai font-font yang gemuk-gemuk begini. Jangan pakai impact, ya. Jangan pakai impact. Jelek, ya. Atau pindah QR warna hitam banget nih. Memang aku tahu tujuannya ini. Mendingan ini dikasih di mana ya? Sini boleh. Kasih stroke warna putih ya, biar sama dengan shape yang ini ya, dia lebih selaras. Kasih shape warna putih ya, gini bisa dapatkan gitu loh ya, gini biar biar bagian dari putih ini masih dalam satu bagian gitu ya, perbaiki pada. Tapi secara ini revisinya nggak banyak kan. Oke, kemudian kita ke Evan. Ini Evan nih yang mana, kok ada 2 file ya? Sama aja udah diperbaiki juga tetap. Evan, Pak Guru nek liatnya asli. Kamu disuruh cari referensi malah buat desain semaunya sendiri. Tugas Sri tadi kayaknya udah Pak Guru koreksi ya, Sri? Oh, belum ya? Oke. Nah, Sri sama Evan sama aja nih. Ini kamu sudah jelas tidak ngambil referensi dari FreePic ini. Ya, udah Pak Guru malas koreksi. Koreksimu itu sama seperti Evan. Ya. Cari referensi, Dok, bukan asal begini. Ini nanti nih, kalau sudah biasa dengan desain dengan referensi, nanti kalau disuruh desain sendiri pasti sudah lebih bagus ya. Terutama penggunaan foto juga nih, jangan cari foto yang topinya kasih ke belakang nih apa. Nggak bagus ya. Topinya ke belakang baru kamu masukkan sebagai ini. Baru sudah itu gepeng lagi, Sri. Ya, warna font salah, ya, ukurannya keliru. Ada yang di bold, ini di bold nggak rata. Aduh, belajar lagi, Sri. Tolong. Kamu nggak akan lulus kalau begini. Di Pak Guru punya mapel ya. Ya. Pokoknya semester ini nilai rapat kalian merah. Mohon maaf, kalian harus mengulang di kelas 11. Satu nilai produktif merah, kalian ulang di kelas 11. Di mapelnya Pak Guru, kalau tidak mau merah, tolong tugas besar ini dibuat jangan asal. Jangan cuma kau ketik baru kau tempel. Ya. Kau sudah selalu bilang, cari dulu referensi, ambil layoutnya, ganti tulisannya. Susah apa coba? Ya, kalau begini caranya, nilaimu merah. Pak Guru kasih nilai tapi merah. Karena nggak memenuhi syarat. Pak Guru punya kompetensi yang Pak Guru ajarin itu kan ada sasaran yang harus tercapai. Ini nggak tercapai nih. Ini berarti kalau belajar tidak terlalu perhatikan Pak Guru. Dalam lab tapi pikiran melayang. Atau mungkin di Pak Guru kan cuma seminggu ya, kadang-kadang ada libur segala macam kan. Pas Pak Guru masuk kalian tidak masuk, ya begitulah. Uni ini desain simple ya maksudnya ya. Oke,
Dan sistem penerimaan murid baru ganti warna menyatu dengan warna orange belakang. Apaan ini ya? Ya, lebih besar ganti jenis hurufnya. Ya. Tahun pelajaran ini juga terlalu mepet, agak gedein dikit apa ya. Nah, ini tambahin lagi ke sana. Oke. Logonya ini kan logo utama kita nih, ini gedein lagi nih. Ini kan masih bisa space kosong ke sana kan. Nah, si manusia ini kan tidak usah masukkan frame ini. Ini jangan masukkan frame ini. Ini ngapain dia di sini? Ini kayak film judul cover film tersakiti, teman yang dibully nih, dihindari nih. Apaan ini manusia ada di sini? Besarin gambarnya kayak ini kan jadi lonjong kepala-kepalanya kan bisa dibuat ini. Ya jangan buat lonjong-lonjong. Ya Yunia, ayo daftar di jurusan teknik. Ini juga bold ini, ya kan? Ini jangan di bold ya. Terusnya udah bagus, cuma jangan di bold. Gemuk jangan dibuat gemuk lagi. Ya. Jurusan teknik konstruksi dan perumahan membekali peserta didik kompeten dalam bidang ini rata, ini kan tulis poinnya. Ini poinnya nih rata kiri saja tulisan ini. Kalau rata tengah dan ada shape terkesan tuh satu judul, terpisah dengan ini. Ngerti nggak? Itu ya. Begitu loh. Dan kalau perlu di shape boleh aja sih, tapi ganti shape-nya jangan bentuk ini ya, jelek ini. Ujungnya jangan buat melengkung, dibuat aja kotak gitu napa ya. Dibuat satu baris. Ini bisa jadi 2 baris ini, 2 baris aja cukup. Ya, baru poinnya ini. Nggak usah dikasih garis bawah. Ya. Oh, boleh sih, mungkin mau begitu masih nggak apa-apa. Oke, ini buat garis bawah. Ya, ini apa sih sebenarnya? Coba lihat ya. Oke, keunggulan jurusan teknik konstruksi. Nah, ini kan titik 2 harusnya. Keunggulan jurusan teknik konstruksi dan perumahan titik 2 ya kan? Nah, terus judul lagi kan, subjudul lah dari penjelasan ini. Nah, ini jangan disamain shape-nya ini, jangan samain dengan shape judul utama. Ganti warna ke, ganti bentuk ke, atau kalau perlu nggak usah ada ininya, tulisan aja tapi warnanya yang berbeda dengan warna judul. Ya, jadi harus begitu. Judul dengan subjudul jangan disamain. Ya, sama seperti kita ketik di sebuah laporan atau naskah. Judul utama sama subjudul kan berbeda. Gitu loh. Jadi harus dibedain juga nih. Ya, ganti fontnya. Ini fontnya apa ya? Oke, fontnya berbeda ya dengan bawaan tapi jangan di bold. Nah, kayak gini ya. Terus cari font yang spasi. Ini kan terlalu rapat ini. Ya, terlalu rapat. Coba dijarakin dikit apa? -5. Ini malah enak dibaca. Daripada tadi rapat banget, jangan rapat-rapat ya. Kebiasaan rapat-rapat ya. Jangan itu ya. Oke, ini juga tulisannya kayak ketarik-ketarik. Ini semuanya -50. -50 tuh rapat banget deh. Default aja atau sekalian 0 lah. 0 begini. Oh, jelek ya. Fontnya apa sih? Franklin ganti font ya. Ini ditarik pepat ini makanya kayak begini. -5 ini di bold pula ya. Cari font yang lain. Ya. Yuni, pasti kamu bisa kok Yuni. Pendaftaran, P-nya besar, M-nya besar. Waduh ya, dilihat lagi baik-baik. Ini kasih warna yang berbeda. Jangan samai dengan yang ini. Ya, karena ini link ini, biar enak dilihat. Nah, atau pindahin QR. Nih, pindahi QR ini. Ada tulisannya mana atau pindah QR-nya nggak ada tulisannya. Kasih keterangan dong di sini biar orang tahu ini apaan ya. Jangan rapat dengan ini. Jangan rapat begini. Jangan begini ya. Masuk ke dalam sedikit. Kontak person, ada nomor, orangnya mana namanya. Nanti orang mau WA bagaimana peserta didik baru. Pak Dere kan nanti bilang selamat siang Pak Dere, begitu. Ya Yuni ya. SMK hebat yang bisa nih judul ini kan logo yang terpisah ya. Cara aja di sini kayak yang ruang-ruangan kosong kan masih bisa di sini kayak ya. Terpisah gitu loh. Dibesarin dikit ininya logonya atau di sini kah kasih besar dikit. Jadi mengisi ruangan yang kosong ya. Gitu. Oke, Yuni. Perbaiki ya Yuni ya, pasti bisa. Yang lainnya juga ya. Hanzalah. Layoutnya rapat ya. Temanya rapat ya. Padat. Karena komponen-komponen juga banyak. Oke, yang pertama. Sistem penerimaan murid baru. Ganti font. Ya, jangan pakai font ini. Ini adalah font
Ganti ya. Warna orange jangan ganti dengan putih kecuali orange-mu itu lebih gelap. Tapi kan nggak cocok gelap karena di belakangmu udah merah marun. Cari yang sekalian tulisannya terang ya. Kalau mau pakai shape di belakang silakan. Tahun ajaran sampai sini nggak kebaca nih. Jangan warna kuning kalau mau pakai shape. Ini juga pakai shape ya. Dan Hanzala dan lainnya jangan mepet bro, agak ke dalam sini, kayak begitu, sampai gemas ya. Jangan kasih desain tuh dirapat di sini, kok pikir ini Word ke apa? Word aja lo ada marginnya, kasih ke dalam sini. Ya, bagus, mulai emosi. Sorry, kasih ke sini, makanya rajin masuk ya, rajin sholat juga ya. Masuk ke dalam bro, ayo daftar, kenapa dikerumunin semut ya? Motivasinya apa? Ayo daftar, ada semutnya. Ya, teknik elektronika kah? Bukan elektro. Coba lihat baik-baik, elektronika apa elektronik, ya. Ini juga kurang rapat, bro. Wuyuh, kurang rapat ini, terlalu jarak ini tulisannya. Makanya gue bilang jangan mepet frame shape-nya terlalu mepet, kurang ke dalam sini, ya. Ini sangat fatal error, fatal ini. Jelek super duper, mohon maaf. Kenapa tulisan ini kok bikin pepat begini? Kok jangan tarik-tarik begini, kawan? Ya, tulisan itu sesuai juga dengan ukurannya. Sesuai dengan skalanya samain. Jangan digepeng, jangan dipepatin, dikecilin aja hurufnya. Pak gue tidak mau tahu ini kok ganti. Kalau kau tidak ganti, kau tidak akan lulus di sini. Ya, pakai brush. Ini kenapa masih ada ininya nih. Aduh, coba dihilangkan dulu kan nih. Ada apa namanya istilahnya? Sampai gue sudah hang ini. Ya, ini jangan pakai ini. Ya, cari yang tidak ada labelnya gitu loh. Pakai shape. Ini juga kan lebih kelihatan blur. Ini kan barang kecil kok kasih besar dia, jadinya kelihatan blur ini, pecah gambarnya. Ya, begitu. Aku tidak mau tahu ini apa nih. Ganti pokoknya. Ini juga pendaftaran mari dapat ini kamu nih pepatkan dia nih, kamu pakai kecilin tidak pakai ini, kamu pada scale dia jadi kayak pepat, jelek banget sumpah. Ganti. Warnanya diganti, nomor juga harus ada nama gurunya, logonya WhatsApp jadi gepeng, bro. Ini masih bisa dikecilin. Ya. Atau scan QR itu. Sudah itu aja, bro. Berapi-api sesuai dengan desainnya ya. Tugas Bila. Bila nih siapa? Nabila kah? Kasih nama itu sesuai dengan namamu. Jangan disingkat-singkat, Pak Guru bingung. Ya Nabila, secara layout oke lah, kita mulai kuas dari atas. Font yang salah. Dalam kasus ini jangan pakai efek outer glow. Ya, outer glow-nya dimatikan biar kelihatan ini. Tapi nggak kelihatan, Pak. Pakai stroke bukan outer glow. Tidak bagus, Pak, bikin shape di belakangnya. Jangan bikin yang transparan, yang bikin lembut ini. Aduh, jangan ini, ya. Jangan begitu ya, Nak ya. Jangan begitu ya, Dek ya. SMK pakai font biasa aja, nggak usah font samurai kayak begini. Ayo daftar sekarang di Kodi. Jangan begitu. Kodi, tidak bisa. Ayo daftar sekarang di, maksudnya apa? Ayo daftarkan diri Anda. Ayo pilih jurusan, langsung di bawah. Boleh begitu, nggak usah di. Ayo daftarkan diri Anda. Begitu baru tulisan jurusan ini. Itu begitu, ya. Jangan bikin tanda seru. Ya. Berarti jurusan rekayasa perangkat lunak tanda seru 2. Tidak boleh. Judul, bro. Apa nama jurusan namanya, jangan tambahin karakter-karakter kayak begitu. Ya, dihapus ini tanda serunya. Justru tanda seru ini kok kasih di ayo daftarkan sekarang tanda seru. Itu boleh, bukan di jurusannya. Ya. Nabila, ya. Itu revisinya. Oke. Apa itu rekayasa tulisan begini nggak apa-apa. Harus, tapi lebih enak gini deh. Jurusan disambung rekayasa perangkat lunak, satu baris aja boleh ya. Ya, gitu, atau jurusan terus enter rekayasa perangkat lunak jadi 2 baris. Begitu boleh. Ya, jangan begini. Kecuali kayak tadi ya, desain komunikasi visual 3 baris. Oke.
Kalau jurusan itu kan sebenarnya bukan kata jurusan, ini sebenarnya tidak perlu dikasih. Kamu cukup aja tulis rekayasa perangkat lunak. Atau ayo daftar di jurusan. Nah, itu boleh. Ayo daftar sekarang di titik duanya hilang, jurusan baru di bawahnya. Itu baru tepat. Gitu ya Nabila ya. Oke, berikutnya apa itu ini bagus, fontnya bagus, cocok dengan struknya, Pak Guru suka. Rekayasa perangkat lunak adalah suatu bidang profesi, ini juga bagus, termasuk pembuatan ini pembuatan koma baru spasi, bukan pembuatan spasi koma. Ya. Oke, ini masih bisa disimpelkan, ini masih bisa diatur rata kiri saja, itu lebih bagus, jangan rata tengah. Ya, kalau rata tengah, bertahan rata tengah, tolong perbaiki ininya. Ya, tulisannya. Oke. Itu ya. Kemudian ini kan poin utamanya di sini nih, pendaftaran mandiri. Jangan kalau kecuping alus, jangan kecuping alus. Ini gedein. Tujuannya tuh ini, orang bisa akses ini nih. Jangan kecil, justru informasi yang penting dikasih kecil, orang tidak lihat. Oke. Jurusak kurang N. Ya. Nah, sebenarnya masih banyak ruangan kosong, ini terlalu banyak spasi-spasi di sini. Kasih rapat. Jangan karena ingin penuh, kamu hajar dengan spasi yang sangat jauh. Jelek kawan. Ya. Dirapatin aja, nanti ruangan kosongnya dipikirin mau diisi apa. Jangan hanya untuk memenuhi kekosongan ruangan, kamu buat jarak sampai begini. Paham? Ini geser ke kiri. Ini rata kiri. Ini juga rata kiri. Kiri. Masih ada kosong di bagian sini, isi dengan pendaftaran mandiri, taruh di sini. Toh, biar bisa agak besar. Oke, Nabila. Gitu ya. Gitu. Itu aja Nabila koreksi dari Pak Guru. Ya, selebihnya oke. Ya. Oke, kita sudah koreksi semua ya teman-teman ya. Oke, ini kalau mau di total yang sudah mengumpulkan itu ada 20. Oh, dikurangi Kevin 2, berarti 19, ada yang double. Jadi baru 18 anak yang belum, nanti segera kerjakan. Kalian minggu ini produktif dengan Pak Guru, mulai besok ada hari Rabu, Kamis, Jumat. 3 hari, kalian selesaikan baik-baik. Revisi baik-baik yang Pak Guru sampaikan tadi, tolong kalian revisi. Nanti dikumpulkan di hari Jumat. Karena minggu berikutnya kalian sudah ujian. Ini adalah proyek besar kalian. Kalau sampai kalian tidak revisi, mohon maaf. Pak Guru susah dibujuk. Pak Gilang mau bujuk juga, tetap kumpul nilai merah. Apalagi tidak kumpul tugas. Ya, Pak Guru lebih senang DKV sedikit muridnya, tapi semuanya itu mau dengar Pak Guru, ya, mau belajar dengan baik, bukan anak yang cuma yang penting masuk, yang penting kumpul tugas. Jangan seperti itu. Kalian sudah mau PSG, sudah mau PKL. Kalau budaya kalian seperti ini, tempat PKL kalian nanti akan mengecewakan. Ya, kalian tidak bisa menjaga nama baik kita di industri. Ya, Pak Guru keras bukan berarti Pak Guru marah. Pak Guru keras seperti ini, suaranya agak tinggi, semata-mata sebagai pembelajaran buat kalian. Ya, tolong di jamnya Pak Guru masuk. 3 hari ini Pak Guru akan bebaskan kalian dalam lab. Ya, silakan kerjakan. Kalau haus silakan ke kantin. Udah nggak haus masuk lagi. Ya, santai. Seperti itu. Pak Guru terima di hari Jumat. Jadi setiap hari langsung saja ambil kunci, masuk lab, kerja di situ dengan hati ceria. Mau sambil putar lagu, kan internet kan kalian ada kan? Dikasih fasilitas internet. Begitu ya. Oke. Revisi buat 1-2 orang tadi juga bisa kalian nonton dari awal sampai akhir untuk biar nggak ada revisi lagi gitu loh. Artinya, oh teman sudah direvisi seperti ini, saya nggak boleh begini ya. Oke, salam.